Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan di dalam thalabul ilmi dan saling menasihati, utamanya adalah nasihat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada kita dengan sabdanya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam keadaan apapun kalian, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan melakukan perbuatan yang baik setelahnya. Semoga pahalanya akan menghapus dosanya, dan juga bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Demikian kurang lebih nasihat-nasihat dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW untuk kita semua, untuk menjaga ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun yang berada, di pertemuan kali ini kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan menikmati bulan Ramadan. Dan ini mungkin Ramadan yang bukan pertama kali bagi kita. Semoga Ramadan dari Ramadan ke Ramadan yang sudah kita lakukan dan yang sedang kita jalankan, semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hikmah yang kita bisa petik dari kegiatan, dari ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa yang diwajibkan bagi kaum muslimin di bulan Ramadan. Bersama saya di sini ada sebuah buku yang judulnya Panduan Ramadan Kontemporer. Ini adalah tulisan dari Ustadz Abduh Twasikal. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menjaga beliau. Di sini kita akan mengkaji hikmah di balik puasa Ramadan. Sebagaimana kita mengetahui firman Allah tadi tentang bertakwa, dan Ramadan itu adalah sarana, wasilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka inilah hikmah pentingnya bulan Ramadan, hikmah pentingnya berpuasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, insya Allah kita sudah sangat akrab dengan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini takwa adalah hikmah yang utama di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena beberapa hal. Pertama, orang yang berpuasa itu meninggalkan setiap yang Allah larang, meninggalkan kesenangan-kesenangan, meninggalkan yang mubah-mubah. Padahal biasanya bisa, ya. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia tinggalkan berjima dengan istrinya, yang itu adalah halal, ya. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti daripada takwa, taqarrub kepada Allah. Begitu juga, ya. Yang kedua, orang yang berpuasa itu sebenarnya mampu melakukan kesenangan-kesenangan yang tadi, namun itu semua ditinggalkan, ya. Karena merasa Allah pasti mengawasinya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat daripada orang yang bertakwa. Yang ketiga, kita berpuasa itu tentunya juga bersemangat melakukan amalan-amalan ketaatan, dan semangat di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan ini adalah
ciri karakter orang yang bertakwa. Yang kedua, hikmah berpuasa adalah kita meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Dan ini kita niatkan karena Allah, sebagaimana di dalam hadis, yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Dia, orang yang berpuasa itu, telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan memberikan ganjaran kepada Allah, memberikan ganjaran kepada kaum muslimin yang bertakwa, yang berpuasa, Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Semoga dengan puasa juga ini, di mana diketahui setan itu mengalir di dalam diri manusia melalui aliran darah. Dengan kita berpuasa, aliran ini menjadi aliran yang tersendat bagi setan, sehingga berkurang tipu daya setan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, berikutnya orang yang berpuasa itu berproses, beranjak menjadi lebih baik, karena betapa banyak orang-orang yang disindir oleh Rasulullah SAW, bisa jadi puasanya tidak bermanfaat, dan kita berharap kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Kata beliau SAW, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah min dzalik. Kalau puasa kita seperti ini, maka kita ketika berpuasa berusaha beranjak menjadi lebih baik. Kita niatkan sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabuh." Kalau dia tinggalkan perkataan dusta maupun mengamalkannya, itu tidak dia tinggalkan, maka puasanya itu Allah Subhanahu wa taala tidak perlu. Allah tidak perlu dengan rasa laparnya dan rasa dahaga yang dia tahan. Mari sama-sama kita tingkatkan puasa kita, bukan cuma senantiasa menahan makan dan minum. Karena Rasulullah SAW bersabda, laisa siyam minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ahadun au jahula alaika faltaqul inni shaim, inni shaim. Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rafas. Apabila ada orang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hikmah inilah ketika kita berpuasa, kita berusaha menjadi orang yang baik karena kita ingat, kita ingin puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, puasa juga sebagai sarana untuk kita saling berkasih sayang dengan si miskin di dalam merasakan penderitaan mereka. Dan kita juga punya kesempatan berbagi pada saat kita berbuka dengan saudara-saudara kita. Berikutnya, orang-orang mengatakan puasa itu sehat. Ya, betul adanya. Tapi ini bukan sesuatu yang kita niatkan untuk kita berpuasa. Kenapa? Karena itu adalah sebuah hal yang duniawi, sebuah hal yang biasa. Orang puasa, maka dia sehat. Banyak orang yang puasa kemudian dia dapatkan kesehatan, tapi dia tidak dapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasanya sebatas menahan lapar, haus saja. Maka puasa menjadi sehat itu adalah sunnatullah bagi kondisi badan kita dengan kita berpuasa. Orang pun yang tidak beriman, kalau dia berpuasa dia bisa sehat. Maka kita harus beda dengan mereka. Kita berpuasa karena kita iman, bukan karena kita semata ingin hanya sehat. Jamaah rahimakumullah, semoga puasa-puasa kita yang sudah berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puasa-puasa kita yang akan kita jalani berikutnya menyampaikan kita kepada derajat hamba Allah yang bertakwa. Semoga Allah mudahkan kepada kita untuk beramal ketaatan, dan puncaknya semoga kita dimudahkan
malam yang penuh kemuliaan, ya, keutamaan malam Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.